Salam saudara, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah belajar kepada setan. Belajar kepada iblis. Mungkin saudara menganggap tema yang aneh saudara. Bukankah iblis itu musuh kita? Bukankah iblis harus diusir? Tapi kenapa kita justru harus belajar kepada iblis? Saudara sekalian, memang seharusnya tidak ada tema ini saudara. Tetapi pada faktanya, kenyataannya, mau tidak mau harus ada ini. Saudara, kita akan melihat kebenaran tentang iblis yang diberitakan, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan inilah yang membuat kenapa kita perlu belajar kepada iblis. Saudara, saya akan bacakan dari kitab Markus pasal yang ketiga. Kisah ini diceritakan dalam Matius, dalam Lukas, tapi kita akan membaca dari kitab Markus, saudara. Di sana dikisahkan bahwa Tuhan Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa setan. Tuhan Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa setan yang lebih tinggi lagi saudara. Tetapi jawaban Tuhan Yesus saudara luar biasa. Dan dari jawaban inilah maka kita akan tahu bahwa gereja perlu belajar dari setan. Gereja perlu belajar dari iblis. Saya akan bacakan saudara dari ayat yang mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ini adalah tuduhan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Mengusir setan dengan kuasa setan. Dan bagaimana Tuhan Yesus menjawab? Ayat 23. Markus 3 ayat 23. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Nah, sekarang saudara garis bawahi ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Saudara sekalian, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sampai dengan saat ini iblis itu masih bertahan? Padahal Alkitab mengatakan bahwa iblis itu sudah keok, saudara sekalian. Tetapi kenapa iblis masih punya kuasa, masih bisa bertahan menguasai dunia ini, menguasai manusia, saudara sekalian. Iblis digambarkan seperti ular yang tidak lagi punya bisa. Tapi iblis masih bisa menggigit, iblis masih bisa membelit, saudara sekalian. Dan iblis masih punya kuasa yang begitu luar biasa di dunia ini. Iblis masih bisa bertahan sebagai penguasa dunia ini, saudara. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa iblis masih bisa bertahan? Termasuk bertahan dalam apa, saudara? Dalam menghadapi gereja. Bertahan dalam menghadapi kebenaran. Kenapa iblis masih bisa bertahan? Jawabannya ada pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di situ dikatakan ayat 24. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Iblis adalah kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan ini masih bisa bertahan. Kenapa? Karena iblis tidak terpecah-pecah. Dan ini juga ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus dalam ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Saudara, jadi kenapa iblis masih bisa bertahan dan belum tiba kesudahannya? Tuhan Yesus menjawab, karena kerajaan iblis adalah kerajaan yang tidak pernah terpecah-pecah. Kerajaan iblis adalah kerajaan yang tidak pernah terbagi-bagi. Dengan kata lain, saudara sekalian, iblis benar-benar bisa membangun yang namanya unity.
Iblis bisa menjaga yang namanya kesatuan di antara para setan, di antara roh jahat, terjadi yang namanya unity. Inilah pelajaran yang pertama di mana kita bisa belajar dari iblis. Saudara sekalian, gereja perlu belajar kepada iblis tentang apa? Tentang unity. Gereja perlu belajar tentang kesatuan. Alkitab atau Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan iblis tidak terpecah-pecah, tidak terbagi-bagi. Tapi sekarang kita melihat dengan gereja, dengan mata kita. Saudara, bagaimana gereja sampai dengan saat ini masih terpecah-pecah, masih terbagi-bagi seperti daging cincang, saudara. Masih tercincang-cincang. Tangannya di mana, kakinya di mana, saudara? Masih terbagi-bagi. Saudara sekalian, ini seharusnya tidak terjadi dalam gereja. Karena gereja, Alkitab mengatakan sebagai tubuh. Tapi gereja justru sekarang terpecah-pecah, terbagi-bagi, saudara. Sebaliknya iblis bisa bertahan karena tidak terpecah, tidak terbagi. Saudara, apa yang menjadi doa daripada Tuhan Yesus tentang kesatuan gereja masih jauh daripada harapan Tuhan Yesus. Gereja masih terbagi-bagi, gereja masih terpecah-pecah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena masing-masing gereja merasa paling, saudara. Ada gereja yang mungkin merasa paling durapi, ada gereja yang mungkin merasa paling benar doktrinya. Ingat saudara sekalian, tidak ada gereja yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan Yesus. Tidak ada gereja yang paling diurapi, saudara. Hanya Kristus itulah yang paling diurapi. Namanya saja Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Semua gereja mendapat pengurapan yang sama. Hanya kapasitasnya yang berbeda. Jadi yang paling diurapi hanya Yesus. Tidak ada gereja yang paling diurapi. Tidak ada gereja yang paling benar. Tidak ada gereja yang paling, saudara sekalian. Yang paling hanya milik Kristus. Kenapa gereja masih terbagi? Kenapa gereja susah bersatu? Karena masing-masing gereja merasa paling. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi gereja sekarang justru dipermalukan dan dipermainkan sama iblis. Gereja yang seharusnya mempermalukan iblis, tapi gereja justru sekarang masih dipermalukan sama iblis. Masih dipermainkan sama iblis. Hanya kuat aja di dalam nyanyian. Kita buat iblis gemetar, saudara. Kalau gereja sendiri gak mau bersatu, merasa paling, gimana bisa membuat iblis gemetar? Iblis tertawa, saudara sekalian, melihat kehidupan gereja seperti sekarang. Semuanya merasa paling hebat, paling diurapi, paling benar, saudara. Ingat, tidak ada gereja yang paling. Yang paling itu hanya milik Kristus. Jadi yang pertama, apa yang harus kita belajar dari iblis? Yang pertama, belajar tentang unity. Iblis tidak terbagi, iblis tidak terpecah. Saudara, kita punya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak terbagi, tidak terpecah. Mereka tetap satu dalam kesatuan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tidak terbagi, tidak terpecah. Satu level, saudara. Tapi gereja suka bikin level-level, saudara. Gereja suka bikin tingkatan. Ada gereja kecil, gereja besar, dan sebagainya. Gereja masih terbagi-bagi, terpecah-pecah. Ingat, sampai saat ini iblis masih tertawa buat ketika mereka melihat gerejanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, ia tidak dapat bertahan. Saudara, ternyata di antara para iblis, di antara para roh jahat, saudara, tidak pernah terjadi yang namanya pemberontakan. Kalau malaikat memberontak kepada Allah, jadi iblis. Tapi kalau sudah jadi roh jahat, sudah jadi iblis, saudara, di antara mereka tidak pernah terjadi yang namanya pemberontakan. Tapi kita lihat dalam gerejanya.
Pemberontakan di antara umat Tuhan terjadi di mana-mana, saudara. Jadi hal yang kedua, yang perlu belajar bahwa di dalam kerajaan iblis tidak pernah terjadi yang namanya kudeta, pemberontakan. Sementara dalam gerejanya, saudara, hal seperti itu rasanya sudah biasa. Oleh sebab itu kita perlu belajar kepada iblis. Jangan lagi ada pemberontakan kepada yang namanya otoritas yang Tuhan beri. Karena setiap pemberontakan akan menghasilkan yang namanya kekacauan. Itu yang kedua dan yang ketiga, saudara. Di antara para iblis, kalau Tuhan Yesus mengatakan iblis tidak terpecah, iblis tidak terbagi, tidak ada pemberontakan, artinya apa? Tidak pernah terjadi yang namanya persaingan di antara roh jahat. Saudara, roh jahat itu berada dalam sebuah kerajaan namanya kerajaan kegelapan. Pemimpin tertinggi adalah Lucifer. Lucifer punya yang namanya staf, punya struktur organisasi, dan punya kekuasaan wilayah masing-masing, saudara. Jadi ada penguasanya, ada penguasa di Indonesia, ada penguasa di luar negeri, penguasa laut, penguasa darat, saudara, penguasa udara. Masing-masing wilayah ada teritorialnya, namanya roh teritorial, saudara. Dan kita tahu di antara roh jahat ini, di antara penguasa, di antara mungkin saudara para pasukan iblis itu tidak pernah terjadi yang namanya persaingan di antara mereka. Mereka beroperasi, mereka bergerak sesuai dengan wilayah masing-masing. Kalau di selatan, saudara, ada namanya Nyai Roro Kidul. Ya, bergeraknya di wilayah kidul, pantai selatan. Mungkin di tempat lain lagi ada namanya yang berbeda, saudara. Dan di antara roh jahat ini, roh teritorial ini, saudara, tidak pernah terjadi yang namanya persaingan. Mereka bergerak di wilayah masing-masing untuk apa? Untuk menarik jiwa-jiwa menjadi pengikut mereka. Tetapi kita lihat, saudara, dengan gereja Tuhan, ada persaingan yang luar biasa. Bukan bersaing dengan iblis, saudara, tapi bersaing dengan sesama umat Tuhan, bersaing dengan sesama gereja Tuhan, bersaing antar denominasi, bersaing antar gereja lokal, bersaing antar sinode dan sebagainya, saudara. Saling bersaing untuk apa? Bukan bersaing memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bukan bersaing bagaimana menginjil, bersaing bagaimana membuat orang yang belum diselamatkan, diselamatkan. Tetapi sayang sekarang banyak gereja bersaing untuk memenuhi anggota gereja. Tidak peduli itu sudah bergereja atau belum. Jadi seperti hotel, saudara, hotel kan ada kelas melati, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Mereka bersaing, saudara, untuk menarik konsumen menjadi pelanggan. Dan demikian juga, saudara, sekarang banyak gereja bersaing menarik pelanggan, saudara. Dan pelanggan yang diambil adalah seringkali sudah menjadi pelanggan di gereja lain. Ditarik sedemikian rupa untuk masuk menjadi pelanggan bagi gerejanya. Saudara sekalian, sehingga muncul ya tadi, ada gereja bintang 1, gereja bintang 2, bintang 3. Gereja besar, gereja kecil, saudara. Ini semakin membuat curang di antara gereja Tuhan. Padahal yang namanya gereja Tuhan Yesus mengatakan itu sebagai tubuh, saudara. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Semuanya bermanfaat, semuanya berguna. Tuhan Yesus mengatakan, burung memiliki sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Gereja sebagai tubuh Kristus, Yesus sebagai kepala. Yesus sebagai kepala tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena tubuhnya belum bersatu. Tubuhnya masih tercabik-cabik, terpisah, terbelah, terbagi, saudara. Tubuhnya masih bersaing satu dengan yang lain, saling berontak satu dengan yang lain. Sehingga Yesus bingung, saudara. Belum ada tempat meletakkan kepalanya. Saya percaya ketika tubuh Kristus sudah menyatu, maka Kristus sebagai kepala, dia akan menyatu dengan gerejanya. Nama Yesus diagung dan dimuliakan. Saudara, kenapa menurut data
Menurut data, sinode bertambah, gedung gereja bertambah, denominasi bertambah, tapi jiwa baru tidak bertambah. Karena tadi, gereja lebih banyak terbagi-bagi, terpecah-pecah, bersaing, lebih sibuk dengan gereja lain daripada sibuk bagaimana memenangkan jiwa bagi Kristus. Jadi saudara sekalian, itulah 3 hal. Ya. 3 hal di mana kita bisa belajar dari iblis. Yang pertama, saudara, kita belajar dari iblis tentang unity. Kita belajar dari setan bahwa setan tidak pernah terjadi pemberontakan di antara mereka. Dan yang ketiga, setan tidak pernah saling bersaing satu dengan yang lain. Justru mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah yang membuat setan bertahan. Kalau gereja mau bertahan kuat melawan iblis, maka mau tidak mau gereja harus bersatu. Ingat, tidak ada gereja yang paling benar. Yang paling benar hanya Yesus. Tidak ada gereja yang paling sempurna. Yang sempurna hanya milik Kristus. Tidak ada gereja yang paling diurapi. Yang paling diurapi hanya Yesus. Jadi mari kita, saudara, belajar untuk bisa tidak terbagi, tidak terpecah, tidak saling memberontak, tidak saling bersaing, tapi kita bergandeng tangan, bahu-membahu, saling melengkapi, sehingga kita bisa bertahan menghadapi peperangan dalam melawan kuasa kegelapan. Nama Yesus dipuji, nama Yesus diagungkan. Haleluya.